Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Maulidina Hasan, NIM 169, kelas 6E. Saya akan menceritakan kecerdasan yang kemungkinan besar saya miliki. Saya merasa memiliki kecerdasan intrapersonal dan verbal linguistik. Kecerdasan intrapersonal adalah kecerdasan untuk bisa mengetahui, memahami, merenungkan, dan menganalisis seluk-beluk diri sendiri secara mendalam. Sedangkan kecerdasan verbal linguistik adalah kemampuan untuk mengolah kata dengan baik dan mengekspresikan konsep-konsep secara fasih. Yang pertama adalah kecerdasan intrapersonal. Saya merasa memiliki kecerdasan intrapersonal karena saya merasa saya mengetahui betul diri saya. Saya tahu apa yang tidak saya sukai dan apa yang saya sukai. Saya tahu apa-apa yang bisa menghambat kinerja saya dan apa-apa yang bisa mendukung kinerja saya. Saya tahu prioritas dan tujuan hidup saya. Saya tahu nilai-nilai yang saya anut. Saya tahu kelebihan dan kekurangan dalam diri saya. Baik, saya akan menceritakan sedikit tentang diri saya. Saya adalah seorang yang melankolis, yang perfeksionis dan analitis. Saya personal branding saya itu adalah orang yang serius walaupun tidak begitu jenius. Tapi di beberapa kesempatan saya adalah seorang penikmat segala macam genre musik yang kadang juga bisa so asik. Nah, hal yang menjadi prioritas dalam hidup saya adalah orang tua saya, dan tujuan hidup saya adalah melakukan dan mencapai sesuatu untuk menyenangkan mereka. Jadi apapun yang saya lakukan, apapun yang saya usahakan, selalu saya dasarkan pada apa yang bisa menyenangkan orang tua saya, dan tentunya nilai-nilai atau aturan yang saya anut dan saya yakini. Jadi itu adalah prioritas dan tujuan hidup saya. Saya adalah orang yang taat nilai dan aturan. Jadi saya memiliki nilai-nilai sendiri. Saya bekerja, saya melakukan sesuatu, selalu saya dasarkan, selalu saya kaitkan dengan nilai-nilai yang saya anut tersebut. Saya tidak terlalu mudah menerima pendapat dan nilai-nilai baru dari orang lain, tapi bukan berarti saya orangnya tertutup, keras kepala, kaku, dan tidak suka perubahan. Saya juga orangnya suka membaca dan mencari pengetahuan, mencari suatu hal yang baru dari berbagai disiplin ilmu. Jadi saya merasa dengan membaca tersebut saya selalu bisa memperbarui atau merefleksi nilai-nilai yang saya anut supaya bisa tetap sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti itu. Lalu saya juga orangnya stabil. Saya bisa mengontrol emosi saya dengan baik. Saya tidak suka konflik, saya tidak suka keributan. Saya biasanya mengalah dan selalu memilih untuk berkompromi dengan diri saya dan dengan orang lain demi menghindari keributan atau konflik. Saya sadari konflik adalah hal yang paling besar pengaruhnya terhadap kinerja saya. Jadi kalau saya memiliki konflik dengan orang lain, apalagi dengan orang-orang terdekat saya, itu adalah itu hal yang terbesar yang menghambat kinerja saya gitu. Jadi daripada kinerja saya terganggu karena konflik tersebut, jadi saya memilih untuk menghindari konflik. Jadi seperti itu. Saya orangnya stabil, saya orangnya perfeksionis. Lalu saya juga orangnya lebih suka bekerja secara mandiri. Saya selalu lebih suka mengerjakan hal-hal sendiri. Saya tidak terlalu suka meminta bantuan orang lain dalam berbagai hal. Jika saya bisa melakukan sendiri, saya lakukan sendiri, saya usahakan sendiri. Tapi bukan berarti saya antisosial, karena saya memahami betul peran saya di berbagai lingkungan. Saya memahami betul peran saya di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat. Saya selalu bisa beradaptasi dengan baik di sana. Jadi saya bukan orang yang antisosial, meskipun saya lebih suka bekerja mandiri dan bekerja sendiri.
Saya hanya tidak mau merepotkan orang lain dengan urusan-urusan saya. Jadi seperti itu. Kelebihan dan kekurangan saya. Kelebihan saya itu ada pada kontrol emosi dan manajemen waktu. Jadi saya tidak ada kesulitan dalam hal mengalah. Ya, saya lebih suka mengalah daripada meneruskan suatu perdebatan. Karena itu tadi, saya tidak mau ada konflik, karena konflik tersebut saya sadari pasti akan menghambat kinerja saya. Saya mampu mengontrol emosi saya mampu menahan amarah saya meskipun saya waktu itu lagi marah. Saya juga memiliki kelebihan di manajemen waktu. Jadi saya adalah pelaksana tugas yang baik sebenarnya. Saya bisa memanage waktu saya sedemikian rupa sehingga sepadat apapun rutinitas saya bisa melakukan atau saya bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan pada saya dengan baik. Itu adalah dua kelebihan saya, kontrol emosi dan manajemen waktu. Kelemahan saya adalah dalam bidang kepemimpinan. Saya memahami diri saya sendiri, saya bisa mengontrol dan memanage diri saya sendiri, tapi saya tidak bisa mensupervisor sebuah sistem. Saya tidak terlalu bisa memimpin sebuah organisasi karena saya memang lebih asik pada diri saya sendiri gitu. Tapi bukan berarti saya antisosial seperti tadi, karena saya memahami peran saya di berbagai lingkungan. Saya juga orangnya terstruktur dan terencana. Jadi saya lebih suka kesibukan atau kegiatan yang di dalamnya terdapat timeline, perencanaan, target, dan tujuan yang jelas. Karena perencanaan dan timeline yang jelas itu membuat pekerjaan saya itu lebih optimal, saya rasa. Jadi sebelum saya melakukan sesuatu, saya biasanya melakukan perencanaan terlebih dahulu agar yang saya lakukan itu bisa optimal. Jadi seperti itu. Itu sedikit tentang diri saya. Jadi saya mengenal diri saya sendiri sehingga saya bisa memilih sesuatu atau bisa memilih sesuatu dan bisa mengetahui mana yang baik untuk diri saya dan mana yang buruk untuk diri saya. Saya mengenal betul nilai saya. Saya mengenal betul diri saya maksudnya. Jadi saya tidak pernah ada kesulitan dalam mengambil keputusan sendiri. Itu tentang kecerdasan intrapersonal. Saya juga merasa memiliki kecerdasan verbal linguistik karena dari dulu saya juga suka membaca dan menulis. Saya itu sudah bisa membaca dan menulis sebelum umur saya genap 5 tahun. Jadi waktu zaman saya sekolah, kemampuan membaca dan menulis saya memang di atas rata-rata teman-teman lain. Jadi teman-teman yang lain belum bisa baca, saya sudah bisa membaca. Teman-teman yang lain belum bisa menulis, saya sudah bisa menulis, bahkan menulis sambung tebal tipis waktu itu. Saya memang hobi membaca dari dulu. Jadi waktu masih kecil saya itu diberikan berbagai macam buku ya. Ada buku ensiklopedia dan buku majalah anak-anak. Nah, ini contohnya buku majalah anak-anak yang sampai sekarang masih ada. Jadi dia adalah peninggalan majalah-majalah saya waktu masih kecil. Sebenarnya buku-buku waktu saya masih kecil itu banyak. Ada majalah Bobo ini. Jadi saya dulu berlangganan majalah Bobo ini. Setiap hari Jumat saya beli majalah ini. Dan juga beberapa buku ensiklopedia dari orang tua saya. Nah, di majalah ini
Nah, saya suka mengisi majalah ini waktu saya masih kecil karena di majalah ini saya bisa membaca banyak hal, membaca cerpen, membaca cerita bergambar, membaca puisi-puisi, menyelesaikan teka-teki silang, menyelesaikan kuis tebak kata, menuliskan rubrik-rubrik dan lain sebagainya. Di sini juga ada berbagai macam keterampilan yang sering saya coba dulu waktu masih kecil. Nah, jadi saya sangat suka membaca majalah ini. Sampai sekarang pun saya suka membaca berbagai artikel, tidak hanya di bidang pendidikan seperti yang saya tekuni saat ini karena saya PGSD, tapi saya tidak membaca melulu artikel pendidikan. Saya membaca artikel di berbagai disiplin ilmu, ada di bidang kesehatan, ada di bidang astronomi juga, ada di bidang psikologi, di bidang sekarang saya lebih sering membaca artikel-artikel di bidang psikologi tentang mental healing ya, tentang keadaan mental dan lain sebagainya, karena saya merasa topik ini menarik dan sesuai dengan diri saya. Jadi saya sering membaca topik-topik tentang psikologi ini, tentang love yourself dan lain sebagainya, mental healing yang lebih sering saya baca. Saya dari dulu juga suka menulis, jadi ada berbagai macam lomba yang saya lakukan, yang saya ikuti. Jadi di SMP dulu saya pernah juara kepenulisan, waktu itu menulis puisi modern. Di sekolah SD itu saya juga dulu pernah lomba menulis indah, saya juga pernah. Dan sampai sekarang pun saya juga suka kegiatan menulis. Jadi setiap hari saya menulis. Jadi selain membaca, saya menulis karena menulis itu menurut saya asik. Saya bisa menuliskan apa saja setiap harinya, menuliskan apa saja yang saya alami, yang saya temui sehari-hari, menulis prosa-prosa pendek, menulis quotes-quotes baru dan lain sebagainya. Saya juga tidak pernah kesulitan dalam hal berbicara di muka umum. Saya tidak pernah kesulitan dalam hal presentasi di depan kelas. Saya juga pernah menjadi jubir di lomba cerdas cermat SMP waktu itu dan alhamdulillah juara. Jadi saya tidak pernah merasa kesulitan dalam hal berbicara dan berbahasa. Karena itulah saya merasa saya mempunyai kecerdasan verbal linguistik. Tapi tentunya jika ada kelebihan pasti ada kekurangan. Kelebihan saya di mengenali seluk-beluk tentang diri saya, kecerdasan intrapersonal tadi, dan saya merasa mampu di verbal linguistiknya, tapi saya tidak terlalu mampu di bidang seni, olahraga, dan matematika. Jika seni itu saya memang kurang dari teman-teman saya yang lain. Saya tidak suka menggambar dan lain sebagainya. Matematika dan olahraga saya standar. Saya standar dengan teman-teman saya yang lain. Oke, demikian tentang diri saya dan kecerdasan yang saya miliki. Terima kasih. Semoga mendapatkan nilai yang baik untuk UTS mata kuliah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.